Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami hamdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. وقال الله تعالى أيضا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال الله تعالى أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, memberikan nikmat yang amat luar biasa banyaknya, yang amat luar biasa besarnya, hingga apabila kita menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya Abu Sya'ban dengan NIM 1902288, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, izin untuk sedikit berbagi tentang pembahasan Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 15. Ayat ini menjelaskan tentang pendidikan terhadap anak dan menjelaskan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Quran Surat Luqman ini diambil dari nama seseorang yang penuh dengan hikmah. Beliau dikatakan bukan dari kalangan nabi, tetapi dari kalangan biasa seperti pada umumnya. Akan tetapi beliau diberikan kelebihan, yaitu tentang kesolehannya. Dari penamaan Quran Surat Luqman ini dapat kita ambil hikmah, sebagaimana Quran Surat Al-Imran diambil dari sosok seorang ayah yang penuh dengan kesolehan juga. Imran ini dikatakan juga beliau bukan dari kalangan nabi, tapi dari kalangan biasa. Ini menjelaskan bahwa seseorang yang beliau atau mereka bukan dari kalangan para nabi, tetapi bisa mendapatkan kedudukan yang luar biasa, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan-catatan dan amalan-amalan yang dicontohkan dan disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang akan kita bahas dalam Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 15. Quran Surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Dari ayat tersebut bahwasanya Luqman telah diberikan oleh Allah keutamaan, yaitu hikmah yang diberikan kepada dirinya langsung, dan Allah tidak memberikan kepada selainnya, tidak memberikan kepada orang lain selain Luqman yang sejamannya ketika itu. Hanya saja Allah memberikan hanya kepada Luqman. Dan dikatakan dengan begitu, maka bersyukurlah. Sesungguhnya syukur ini adalah untuk diri seseorang sendiri, bukan untuk yang lain. Dan apabila seseorang mengingkarinya, sesungguhnya Allah tekankan di sini. Kalau bahasa kitanya itu nggak akan ngaruh gitu untuk Allah. Kalau misalkan ada orang yang nggak mau bersyukur, Allah tekankan innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah terbebas dari keburukan orang-orang yang nggak mau bersyukur. Kemudian ayat 13-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina. Kemudian ayat 13-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina. Kemudian ayat 13-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan Luqman telah berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguh syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Di sini menekankan bahwa ketika pendidikan yang diutamakan kepada anak, yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, menyatakan dan memberikan pemahaman bahwasannya adalah yang pertama diutamakan adalah tentang keesaan Allah, tauhid kepada Allah, sehingga dijauhkan, sehingga kita memberitahu yang tidak boleh tentang tentang menyekutukan Allah. Dan di sini benar-benar yang paling utama dan fondasi utama ketika memberikan pendidikan terhadap anak. Ayat selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, hanya kepada Allah tempat kembali. Di ayat ini menjelaskan tentang bahwa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ditekankan di ayat ini adalah tentang perjuangan seorang ibu yang mengandung, dan dalam usia kandungan itu yang bertambah setiap bulannya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang sakitnya itu selalu bertambah
kita tahu bahwasanya ketika mengandung, bulan pertama, bulan kedua, 3, 4 itu akan semakin membesar. Dan bayangkan saja, kalau misalkan kita bayangkan membawa beban berat di bagian depan, dan itu dibawa kemana-mana, bahkan tidur pun tidak dilepas, bahkan tidur pun terganggu. Dan itu adalah perjuangan seorang ibu. Dan di sini ditekankan bahwasannya tentang perjuangan seorang ibu, dan artinya kita diharuskan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ayat ini memberikan batasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di ayat sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana jasa kedua orang tua digambarkan dengan perjuangan seorang ibu, dan dengan begitu kita diminta untuk berpikir bahwasannya perjuangan mereka sudah sepatutnya kita berbakti dengan perjuangan itu. Dan di ayat 15-nya diberikan lampu-lampu tentang batasan berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang menjadi batasan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau misalkan kedua orang tua ini mengajak untuk mempersekutukan Allah, dan kamu dan seorang anak itu tidak tahu tentang ilmunya, fala tuti'huma, jangan mengikutinya, jangan mengiyakannya. Di hadis dijelaskan bahwasanya walaupun misalnya seorang imam, seorang pemimpin, tapi mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, la ta'ata fi maksiatillah, enggak ada taat kalau ngajaknya pada hal maksiat, termasuk kedua orang tua. Mengajak untuk mempersekutukan Allah, atau memberikan dan mengharuskan anaknya mempersekutukan Allah, mengajak kepada keburukan, maka jangan mengikutinya. Tetapi ada rambu-rambu juga untuk seorang anak yang ingin menolak atau yang tidak mau mengikuti ajakan kedua orang tua untuk mengajak kepada keburukan atau kemaksiatan dan menyekutukan Allah. Ada rambu-rambunya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalau persoalan dunia, persoalan yang gak ada kaitannya dengan akhirat, tentang dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan baik. Sehingga diceritakan, dan asbabun nuzul dari ayat 15 ini bahwasanya dikisahkan tentang Sa'ad bin Malik yang ketika ia memeluk Islam, tetapi ibunya menolak dan bersumpah kepada Sa'ad. Ketika Sa'ad memasuki Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ibunya
ibunya marah dan mengatakan pada saat bersumpah, kalau kamu tidak meninggalkan Islam, saya tidak akan makan sampai kapanpun. Ya, jelas ketika seorang anak diberikan hal seperti itu, pasti ada tekanan gitu kan, bahwasanya ketika pilihan yang benar ini adalah memasuki Islam, di satu sisi orang tua sendiri yang menghalangi di dalam riwayat ini. Tapi dengan ayat ini ditekankan bahwasanya nggak boleh mengikuti fala tuti'huma, jangan mengikuti hal yang akan menyekutukan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Sa'ad kepada ibunya, walaupun sampai nanti ibunya nggak mau makan, saya tetap akan memegang Islam, saya akan tetap memperjuangkan Islam ini. Dan akhirnya di akhir riwayatnya dijelaskan bahwasanya ibunya menerima dan ia kembali mau makan. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya ketika mengajak kepada kemaksiatan, intinya adalah kita harus tetap teguh dan tetapi tidak menyakitinya, tidak berlebihan dengan menolaknya. Di situ harus ma'rufah, harus tetap baik. Dan telah diriwayatkan juga dan dicontohkan yang mana kisah Sa'ad bin Malik dengan ibunya yang menolak keislaman anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sa'ad itu tetap tidak berlebihan dan lain sebagainya. Dan akhirnya ibunya tetap menerima itu kan. Dan mungkin ini kasusnya bisa seperti hal yang lain. Ketika seseorang anaknya muslim dan orang tuanya non-muslim, lalu apa yang harus dilakukan? Wasaibu ma fid dunya ma'rufa. Kalau misalkan yang berkaitan sama hal dunia itu tetap harus baik. Contohnya ketika seorang anak ini misalkan gajian, ya berikan hadiah kepada orang tuanya, tidak masalah. Barangkali dengan begitu, dengan kesolehan, kebaikan anaknya, Allah berikan hidayah kepada kedua orang tuanya. Tidak dengan ini Islam gini dan lain sebagainya, dengan menjelekkan atau bahkan menyakiti hati kedua orang tua, itu tidak dibenarkan. Dan juga dengan seperti itu artinya kita harus tetap mengikuti petunjuk jalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dan Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Kesimpulannya adalah yang pertama yang harus diberikan kepada anak mengenai pendidikan adalah tentang mengesahkan Allah, memberikan pemahaman untuk tidak menyekutukan Allah. Dan sekali lagi yang diutamakan adalah tentang tauhid kepada Allah yang pertama kali diterapkan kepada anak. Dan selaku seorang anak, sudah sepatutnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Dijelaskan sangat besarnya perjuangan kedua orang tua. Bahkan Allah menjanjikan syukurnya kepada Allah dan syukurnya kepada kedua orang tua. Artinya kedua orang tua ini punya kedudukan yang luar biasa, yang nantinya insya Allah akan membukakan jalan yang besar untuk orang-orang yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu bahwasanya kita dalam berbakti kepada kedua orang tua ada hal-hal yang harus kita penuhi, yaitu tidak
tidak mengiyakan tentang ajakan untuk menyekutukan Allah. Kan tetapi kita dalam menolaknya, kita dalam memberikan pengertiannya adalah dengan cara-cara yang baik. Dan dengan seperti itu Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Demikianlah sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tidak lebih, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya pada kita semua. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.